Kenapa kok PMP? Karena PMP itu makanan, termasuk salah satu makanan favorit anak-anak juga, saya juga, karena saya memang asli dari Sumatera, Bangka Belitung. Jadi saya pikir kenapa saya tidak bikin makanan PMP aja untuk dijual. Di samping suka dengan makanannya, dan saya pun juga bisa untuk bikin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi. Kalau orang familiarnya manggil biasanya Bunda Nala. Saya pemilik dari PMP BN 31 yang beralamat di Kedung Pring RT 3 Bauran Pleret Bantul. Oke Mbak Sari, mungkin bisa cerita awal mula Mbak Sari memulai usaha empek-empek ini kapan dan kenapa kok milih empek-empek sebagai usahanya? Awal mula usaha tahun 2020 semasa pandemi, karena gabut tadinya, banyak waktu luang yang di rumah, anak-anak nggak kemana-mana, terpikir pengen punya usaha di rumah gitu. Terus kenapa kok PMP? Karena PMP itu makanan, termasuk salah satu makanan favorit anak-anak juga, saya juga, karena saya memang asli dari Sumatera, Bangka Belitung. Jadi saya pikir kenapa saya tidak bikin makanan PMP aja untuk dijual. Di samping suka dengan makanannya, dan saya pun juga bisa untuk bikin gitu. Tapi ternyata ada kendalanya juga waktu itu. Pertama kali bikin itu saya pakai ikan lele karena waktu itu belum punya supplier tempat gimana saya bisa membeli ikan yang segar, istilahnya kan. Kalau PMP itu bagi saya harus memakai bahan baku dan ikan yang memang masih segar biar rasanya tetap enak. Terus kemudian kan saya bikin PMP pertama kali itu memakai ikan lele. Tapi ternyata ada kendalanya. Di samping lele itu terlalu susah untuk diolah karena licin ya kalau kita mau milletnya itu. Terus juga saya tidak bisa menghilangkan bau khas ikan air tawar gitu, kayak bau tanah seperti itu loh. Nah, jadi kendalanya di sana. Udah seperti itu. Awal-awalnya saya memulai usaha PMP. Itu tahun berapa Mbak? 2020. 2020. Ya. Berarti saat pandemi ya? Iya, saat pandemi. Kalau sekarang menggunakan ikan apa Mbak? Sekarang saya pakainya ikan barakuda. Sebenarnya ya banyak pilihan ikan, Mas. Cuman karena tenggiri bisa, tapi karena untuk tenggiri kan harganya agak sedikit mahal, saya pilih alternatif ikannya pakai yang barakuda. Karena lebih dari segi harga lebih murah, dan istilahnya nanti kan kalau dijual itu harga yang saya jual untuk PMP-nya itu tidak terlalu mahal gitu. Nah kalau belajar bikin empek-empeknya sendiri dari siapa Mbak? Atau resepnya sendiri dari mana? Dari awal sebenarnya sudah bisa bikin PMP, cuman memang belum mendapatkan rasa yang benar-benar pas. Kadang istilahnya cuman baru sekedar bisa-bisa aja bikin. Terus nggak sengaja itu saya tahun 2020 awal itu juga ketemu sama teman saya dari satu daerah. Dia itu punya toko PMP Wahyu Sari di Ponorogo. Jadi saya ngobrol sama dia. Saya cerita bahwa saya tuh bikin PMP, cuman kok rasanya kok belum klik banget gitu. Bisa bagi ilmu nggak? Terus dia bagi-bagi ilmu ke saya.
Terus, oh gini 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 nih, akhirnya saya terapkan dengan yang kebiasaan saya, terus resepnya dari teman saya, ternyata oh nemu yang sekarang saya pasarkan. Waktu pertama kali bikin usaha pempek ini modal awal berapa, Mbak? 130.000 itu sudah termasuk tepung, tapioka, ikan, sama beli gula aren. 130.000 ingat saya waktu itu. Itu jadi berapa banyak? Cuman jadi sekitar 35 biji, 35 pieces, 1 kilo. 1 kilo ikan waktu itu saya beli 2 kilo ikan segar jadi 1 kilo daging kan waktu itu. Terus waktu itu dijual ke mana? Dijualnya ke teman, saya posting, cuman waktu itu cuman istilahnya tak coba-coba posting lah di status WA. Akhirnya saya posting, terus ada teman yang komen, teman yang dulu sesama kerja di Surya Global, dulu saya kan kerjanya di Stikers. Terus ada teman yang komen, pada nanya, bikin sendiri gini nih. Saya bilang iya, aku coba deh Mbak pesen. Ternyata, terus akhirnya oke, tak buatin. Waktu itu masih sesuai orderan saya bikinnya. Jadi ketika ada yang order, baru saya bikin gitu, belum bentuk frozenan. Terus saya buatkanlah teman, saya kirim ke mereka, ternyata alhamdulillah responnya positif. Besoknya lagi ada lagi teman yang ini, aku juga nyoba dong gini gini ini. Akhirnya ya lumayan meningkat 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 terus. Dari awal itu saya modal 130.000, cuman produksi waktu itu 1 kilo daging itu, akhirnya meningkat 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 terus sampai sekarang. Saya kalau sebulan itu 100 kilo ada. Sebulan sampai 100 Iya, kilo ya sekarang? ikannya, ikan segarnya itu bisa sampai segitu. Mbak, sebelum pertanyaan lebih lanjut ya, saya mau tanya, kalau basic dari Mbak Sari sendiri sebenarnya apa tuh, Mbak? Saya perawat, D3 perawat. Sempat kerja dulu selama 12 tahun di Stikes Surya Global. Tapi kemudian saya berhenti di tahun 2014 waktu anak ketiga lahir. Jadi sekarang memang Ya, fokus mengerjakan pempek ini ya? ya, sekarang fokusnya di PMP. Dari tahun 2020 itu sampai sekarang. Oke. Mbak, kalau mau membuat empek-empek, itu mungkin bisa lebih dijelaskan, Mbak. Bahan-bahannya apa saja, Mbak? Sederhana, kalau PMP-nya itu cuma ada ikan, daging ikan giling, terus nanti ada tepung tapioka. Saya pakainya itu gula pasir untuk pengganti MSG. Terus ada garam, ada bawang putih, minyak itu untuk pengawet, sudah itu aja sama air lah. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk per satu resep ya. Mm. Satu resep itu misalnya ikannya berapa kilo, tapiokanya berapa kilo. Kemudian boleh juga dijelaskan proses pembuatan pempek itu seperti apa. Saya itu biasanya kalau untuk 1 kilo ikan itu tapiokanya cuma sekitar 400 sampai 500 gram tapiokanya. Terus untuk airnya kan airnya itu sekitar 500 miligram tergantung nanti tekstur ikan, tekstur ikannya. Kan kadang ada teksturnya itu walaupun ikannya sama, tapi udah kurang terlalu segar, itu kan nanti teksturnya agak sedikit lembek. Berarti nanti airnya yang agak dikurangin gitu. Jadi nanti untuk kandungan air yang kita pakai itu bisa kurang dari 500 mili atau bisa sampai 500 mili untuk ukuran 1 kilo daging. Tuh. Terus bikinnya gampang, cuman semua bahan yang saya sebutkan tadi, ada bawang putih, ada gula, dicampur aja jadi satu, nanti diulenin. Terus yang terakhir itu nanti kita campurkan garam
karena garam itu kan pengental kan, pengikat, harus terakhir karena kalau dari awal udah kita campurkan garam, nanti kalau terlalu banyak nguleni, otomatis nanti PMP-nya akan menjadi keras rasanya. Nanti setelah garam baru yang terakhir tapiokanya dimasukin dan nyampurnya aja udah, yang penting nyampur, nggak usah diuleni yang terlalu eh, banter gitu. Ya nanti tinggal biasanya saya timbang di kan nanti adonannya itu saya timbangin. Kan saya jualnya ada berbagai macam varian ya, ada yang lenjer, ada telur kecil, selam, adaan, kulit. Nanti untuk adonan yang PMP yang selam tadi, saya biasanya pakai adonan itu beratnya sekitar 80 gram. Kalau yang selam itu nanti isi dalamnya telur mentah satu. Kalau yang pempek telur kecil itu saya biasanya berat adonannya itu 50 gram. Terus nanti isi dalamnya telur kocokan. Terus kalau lenjer juga itu nanti beratnya 50 gram. Udah nggak pakai isian ya kalau lenjer yang panjang-panjang. Terus kalau untuk adaan dan kulit itu nanti ada sendiri resepnya lagi beda dengan pempek yang 3 varian tadi. Kalau perbandingan antara daging ikan ya, Mm-mm. ikan dengan tapiokanya itu berapa banding berapa, Mbak? Kalau sekilo daging tapiokanya 400 berarti berapa? Banding 1 banding 2 ya? 2,5 banding 1 ya. Ya gitu. Pokoknya 1 kilo daging tepungnya 400 gram. Empek-empek ini dijual berapa? Nanti ada yang lenjer ini yang panjang-panjang. Nanti lenjer ini isinya 5. Saya jual per packnya ini 25.000. Terus udah ada cukanya di sini, cukonya cuko manis sama cuko pedes. Terus untuk yang ini ada yang telur kecil isi 5, ini 28.000. Terus sama cukonya juga ada manis, ada pedes. Kalau yang satunya lagi ada selam. Selam isinya 3 satu pak. Harganya 35.000. Ada varian lagi tapi saya kebetulan stoknya kosong. Ada yang campur. PMP campur itu nanti ada isinya itu ada macam-macam. Ada lenjer satu, ada telur kecil satu, ada adaan dua, ada PMP kulit dua. Itu satu pak itu 27.000. Terus ada PMP kulit itu murni dari kulit ikan ya Mas. Jadi tidak pakai daging ikan, jadi kulit ikan. Terus satu pack itu isi 8, harganya 26.000. Terus ada yang adaan nanti ada yang bulat-bulat itu, isi 6 itu 26.000. Kalau sekarang tiap hari rata-rata bikin berapa kilo? Saya kalau setiap hari itu maksimal cuma bisa bikin 5 kilo, 5 kilo ikan. 5 kilo ikan itu kalau jadi keseluruhan ya berapa pieces itu 2 kilo itu 1 kilo itu 40 pieces. Berarti kalau 5 kilo 200 ya. Ya, 200 pieces. 200 Heeh, pieces ya. 200 pieces itu kalau di packing-packing karena setiap packingan ini isinya 5 6 gitu. Nanti saya 1 kilo itu dapat 7, kalau 5 kilo berarti 35 pack. 35 Ya, pack. 35 pack. Ya, 35 pack seperti ini kalau 5 kilo. Kalau modal harian sekarang berapa? Ya kurang lebih 400 lah. 400 buat 5 kilo itu 400 sampai 500.000 dengan cukonya. Nah, dengan modal segitu omsetnya berapa, Mbak? Saya per hari itu nggak mesti ya Mas, karena kan namanya orang jualan. Pernah di sehari saya dapat lebih dari 3 juta pernah. Pernah satu hari cuman 500 ribuan pernah. Kalau rata-rata, Sekitar 500-an lah setiap hari. 500 600 gitu. Rata-rata loh ya. ya, Ya. rata-rata ya. Rata-rata. Nah, kalau cukonya sendiri bahannya dari apa, Mbak? Cukonya itu cuman simple, bawang putih, gula aren, gula batok Palembang itu, sama asam jawa,
garam, sudah. Gulanya Gula kus batok Palembang. dari Palembang ya? Iya, saya pesan langsung dari sana. Belinya juga sama apa? Saya punya kenalan yang dia juga apa? Pedagang PMP tapi di Palembang. Terus dia juga apa supplier apa suka jual-jualin gula itu loh. Kalau misalnya ada teman luar kota yang sesama bakul PMP nggak pengen itu apa pesen, nah ke dia bisa gitu. Oke. Pak, selama menjalani usaha ini ada tantangan, kendala, dan sebagainya? Tantangannya karena saya pertama di ikan mungkin. Jadi ikannya itu eh, tidak mesti selalu ready ketika kita butuh. Kadang saya udah pesan tapi seminggu belum ada. Akhirnya kan stop, nggak bikin. Itu dari tantangan dari bahan baku ikan ya. Terus kalau tantangan yang lain, kendala yang lain itu karena saya apa garap ini sendiri tanpa ada yang bantu, ya ya kendalanya itu ya di produksinya itu ya tenaga berarti. Keterbatasan tenaga saya yang sendiri istilahnya eh, kadang harus apa membagi waktu dengan urusan anak, dengan produksi gitu. Selama ini yang paling paling dirasakan yaitu. Oke, Mbak, kan ini jenengan sudah 3 tahunan ya Ya, menjalani usaha ini. Kira-kira ada tips buat calon pengusaha atau pengusaha pemula biar usahanya tetap eksis, terus berkembang, itu mungkin apa Mbak tipsnya? tetap semangat kalau saya pribadi loh, ya tetap konsisten. Walaupun ya namanya orang jualan ya, kadang laku, kadang enggak, kadang banyak, kadang dikit, ya tetap konsisten. Konsisten aja gitu. Terus sama ini kualitas kalau saya. Jadi ketika misalnya bahan baku susah, kan kadang saya sering tuh cari-cari di Google, ada yang jualan ikan giling, yang udah ikan giling gitu bentukannya. Udah beberapa kali mencoba kan daripada apa kosong nggak punya stok saya ya wes lah eh, apa tak ini tak beli ikan yang udah digiling gitu aja tapi dan udah 3-4 kali mungkin mencoba dan saya nggak cocok gitu istilahnya. Menurut saya rasa tekstur beda sama ketika saya pilih sendiri ikannya, saya dikerok sendiri, giling sendiri. Jadi dari segi rasa, tekstur PMP-nya itu menurut saya ya beda. Jadi kualitas itu di samping kita semangat konsisten untuk melakukan sesuatu, kalau saya kualitas juga harus tetap dijaga. Bagi penyuka kulineran PMP, kalau minat untuk mencicipi PMP-nya kami, PMP BN 31 non NSG, non pengawet dan sudah ada sertifikasi halalnya juga. eh, Silahkan bisa dikepoin di Google, sudah ada namanya PMP BN 31 atau bisa juga lewat nomor WA 088802971982. Titik Google Map-nya sudah pas. Untuk alamatnya kita berada di Kedung Pring RT 3 Bauran Pleret Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.